Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, Bapak Profesor Dr. Andes Damris M, PhD, dan kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Lapan BPAA Agam, Bapak Syafrizon SPD Mkom, dan juga yang saya hormati Ketua Prodi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, Ibu Nur Hidayah, juga selamat datang ya di dunia virtual kepada Bapak Fahmi Rahmatia dan juga Pak Rido Pratama. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di kuliah umum di Fisika Fakultas Sains dan Teknologi. Juga terima kasih kepada semua dosen fisika dan juga mahasiswa yang sudah ikutan online di kuliah umum ini. Baik, Pak Dekan, perlu kita ceritakan, jadi semenjak diinstruksikan untuk mengadakan kuliah umum oleh Dekan melalui Wakil Dekan 2, jadi di fisika itu langsung berdiskusi untuk kegiatan apa, dan langsung bisa kita laksanakan di hari ini. Dan kebetulan alhamdulillah juga dari Lapan juga sangat welcome dan juga sangat membantu kami untuk terselenggaranya kuliah umum di hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih ya kehadirannya untuk Prodi Fisika, Ibu Ira, dan juga dari jurusan MIPA dan juga jurusan Tekbum ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Nah, baik, untuk membuka acara kita di pagi hari ini, juga untuk menyemangati kita untuk ikut kuliah pagi hari ini, kami persilahkan kepada Bapak Dekan memberikan kata sambutannya untuk kuliah umum pagi hari ini. Kepada Pak Dekan kami persilahkan, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Pak. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat kita mengikuti acara Zoom meeting pada hari ini, ada kuliah umum kita dengan narasumber kita nanti dari 8 ya. Salam dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak narasumber, ini Pak Syafrizon ya. Selamat pagi Pak. Kemudian kepada Ibu Ketua Prodi Fisika, Bapak Ibu dosen, kemudian para mahasiswa yang hadir pada virtual meeting kita hari ini. Kita sama-sama mengharapkan bahwa kegiatan kita ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebagaimana kita menyadari bahwa kondisi pandemi COVID-19 saat ini benar-benar telah merubah banyak aktivitas, banyak kegiatan yang selama ini rutin kita lakukan dan mudah kita lakukan, sekarang harus berpindah kepada kegiatan apa disebut dengan virtual meeting. Kalau kuliahnya biasanya itu ada dalam kelas, sekarang beralih ke luar kelas di dunia maya. Kalau biasanya kita mengundang narasumber untuk datang berkunjung, sekarang dengan kondisinya pandemi ini kita mengundang melalui Zoom meeting atau melalui virtual. Nah, kondisi ini tentu saja tidak akan berpengaruh terhadap apa yang disebut dengan transfer knowledge. Ya, transfer knowledge itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita bisa share, kita bisa diskusi berbagai hal melalui dunia virtual yang sekarang memang memungkinkan untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu saya sangat berterima kasih kepada Ketua Prodi Fisika dan tim yang sudah merealisasikan ini untuk melaksanakan kuliah tamu dengan narasumber dari eksternal kampus
Dan ini tentu saja menjadi program kita di mana mahasiswa dan juga dosen bisa terekspos terhadap berbagai informasi yang akan di-share oleh para narasumber kita dalam rangka tentu saja kita memperkaya, meningkatkan pengetahuan kita, dan juga nanti ilmu-ilmu atau informasi-informasi baru yang akan di-share oleh para narasumber kita. Nah, oleh karena itu, mungkin COVID-19 ini menjadi semacam trigger ya, semacam trigger bahwa kuliah online atau kuliah tamu online ataupun nanti praktikum online itu adalah satu keharusan untuk dunia pendidikan. Nah, walaupun nanti katakanlah pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, kita doakan semoga demikian, tetapi penggunaan media online seperti sekarang yang kita lakukan ini sepertinya tidak akan dihilangkan sepenuhnya, karena memang akan sangat membantu, baik dari segi kemudahan kita untuk melakukan kegiatan seperti ini, ya kemudahannya kita melakukan pertemuan seperti ini, kemudian juga dari aspek-aspek lain yang memang itu memungkinkan. Jadi jarak dan waktu itu tidak lagi menjadi persoalan. Secara finansial pun ini tentu saja akan jauh lebih efisien ya dibandingkan kalau kita katakanlah mendatangkan narasumber dari tempat yang jauh, bukan hanya dari Indonesia, dari luar negeri pun bisa demikian. Tentu membutuhkan dana yang besar ya, tetapi dengan kemajuan teknologi kita bisa melakukan pertemuan virtual seperti ini dengan punya akun katakanlah Zoom meeting. Kita bisa melakukan pertemuan dengan dari mana saja sepanjang punya akses internet yang cukup bagus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jadi bagi mahasiswa khususnya dan dosen, bahwa perkuliahan online itu sudah menjadi keharusan sekarang ini. Jadi mungkin dengan kondisi pandemi sekarang ini, perkuliahan online adalah solusi yang paling ideal untuk tetap melakukan perkuliahan. Tetapi untuk ke depan, mungkin kalaupun kita sudah kembali kepada kondisi normal, perkuliahan online akan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perkuliahan kita. Karena akan ada kewajiban dari kementerian bahwa perkuliahan itu mungkin sebagian harus disampaikan melalui perkuliahan daring, ya, melalui jaringan, luring, dan daring. Nah, oleh karena itu mungkin bagi mahasiswa akan menjadi sesuatu yang sangat berguna ya perkuliahan ini, walaupun kita berada di tempat masing-masing, tetapi masih bisa mengikuti perkuliahan yang tentu saja sangat kita nantikan. Nah, sekarang itu kepada Ketua Prodi dan tim, kemudian kepada narasumber, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Dan kebetulan pada saat yang bersamaan ini juga ada kegiatan yang sama di program studi kimia. Nah, mungkin saya akan tidak berpanjang lebar karena akan mengikuti atau membuka acara yang Zoom meeting juga di Prodi Kimia pada saat ini juga. Untuk itu saya ucapkan selamat dan semoga sukses selalu kegiatan kita, dan fakultas akan selalu mendorong, mungkin nanti Prodi akan bisa melakukan untuk beberapa kegiatan serupa. Kami kira demikianlah, lebih kurang mohon maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kuliah umum program studi fisika pada hari ini dengan resmi kita buka. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Dekan atas kata sambutannya. Semoga kita bisa ini ya mengambil yang Pak Dekan katakan tadi, bahwa ini kesempatan bagus meskipun di pandemi COVID kita tetap berusaha melakukan transfer knowledge, dan semoga berkah lah pertemuan kita pagi hari ini. Nah, selanjutnya mungkin kita minta sambutan dari Kepala Lapan BPAA, Bapak Safrizon SPD MKOM. Jadi mungkin bisa memberikan kata sambutannya, perkenalannya, dan juga menyapa teman-teman dosen, mahasiswa di sini. Baik, dipersilakan Pak. Terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan kuliah umum. Alhamdulillah sudah dibuka oleh Bapak Dekan tadi. Kemudian salawat bering salam kita hadiahkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Yang sangat kita hormati Bapak Dekan Sains dan Teknologi yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan membuka acara pada pagi ini. Kemudian yang saya hormati Ketua Prodi Fisika yang sudah hadir, kemudian Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan 8 yang sudah memperakasai terjadinya kuliah umum ini, dan juga kepada adik-adik mahasiswa yang sudah meluangkan waktu untuk ikut acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sebagaimana Pak Dekan sampaikan tadi, dengan masa pandemi yang sangat menakutkan ini bagi kita semua, jadi salah satu jalur yang bisa kita tempuh itu adalah melaksanakan kuliah melalui online atau meeting. Mana pada sebelumnya kita kalau keluar kerja praktek ataupun diseminasi itu kita langsung ke lokasi ala radar ataupun kita yang datang ke universitas atau fakultas yang mengundang. Tapi karena memang situasinya seperti sekarang, inilah yang sangat efektif kita lakukan. Jadi semoga yang kita lakukan ini tidak mengurangi kualitas dari yang kita lakukan sebelumnya, di mana tetap kita langsung, sekarang kita lakukan melalui online. Semoga ini tidak mengurangi kualitasnya. Mungkin itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga yang kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah rangkaian acara pembukaan sudah kita lewati. Saatnya kita masuk acara inti dalam kuliah umum ini. Jadi perlu saya informasikan dalam inti kegiatan di pagi hari ini kita mempunyai 2 sesi. Yang pertama adalah ada presentasi pengenalan lapan secara spesifik yang akan disampaikan oleh Ibu Fahmi Ramatia. Ibu ya, saya kira Bapak. Sorry ya Ibu ya. Kemudian sesi selanjutnya itu adalah pengamatan antariksa dan atmosfer di lapan dan kaitannya ya dengan aktivitas kita yang akan disampaikan oleh Bapak Rido Pratama. Nah, saya sapa dulu, apa Ibu Fahmi Ramatia sudah online ya? Ya, sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Pak Rido juga sudah online? Ya, saya sudah. Mungkin untuk sesi pertama, saya berikan kepada Ibu Fahmi dulu. Mungkin Bu Fahmi, ketika pengenalan lapan, bisa juga dipaparkan kira-kira gimana tips trik seandainya lulusan fisika murni nih, khususnya FST Universitas Jambi, ingin berkarir di lapan, nantinya gimana tips triknya? Ya, juga mungkin perkenalkan juga kira-kira apa ya bentuk bisa kerjasama, kemudian jenis penelitian, alat-alat yang bisa dipakai di lapan apa juga. Oke, baik. Saya persilahkan kepada Ibu Fahmi Ramatia untuk bisa memaparkan materinya di pagi hari ini. Ya, saya sebelumnya, suara saya terdengar ya Bu ya? Ya, terdengar sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen, masih di disable oleh host. Ya, boleh minta tolong dibuka. Pak Aan, itu share screen-nya Pak Aan. Bisa? Ibu Fahmi minta di share screen materinya. Sudah. Oke. Boleh share screen, Pak? Ya, sudah bisa, Kak. Screen. Oh iya, terima kasih.
Ya, di itu sebelumnya terima kasih ke Mas di sini sebagai peneliti bidang atmosfer di Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agap Penerbangan. Rekan semuanya Maaf Bu, suaranya putus-putus Bu. Mari kita berkenalan lanjut. Halo, tes, Ibu Fahmi. Halo. Internetnya, koneksinya kurang stabil. Ya. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi, ya diulangi ya Pak. Mohon maaf. Jadi biasanya banyak dari rekan-rekan yang belum mengenal tentang LAPAN. Jadi LAPAN itu adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Kalau teman-teman kenal dengan NASA di Amerika, nah sedikit banyaknya ada kesamaan antara NASA dengan LAPAN, instansi pemerintahan yang membawahi urusan antariksa dan penerbangan. Jadi LAPAN itu adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden langsung melalui menteri yang membidangi urusan riset dan teknologi. Dengan tugas pokoknya yaitu pengembangan dan penelitian tentang kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, landasan kegiatan dari keantariksaan di LAPAN itu sendiri adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013. Dengan kegiatan keantariksaan itu meliputi sains antariksa, penginderaan jauh, penguasaan teknologi keantariksaan, peluncuran, dan kegiatan komersil keantariksaan. Visi misinya yaitu menjadi penggerak sektor-sektor pembangunan nasional berbasis iptek penerbangan dan antariksa dalam mewujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dengan misi penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui pembangunan nasional berbasis iptek penerbangan dan antariksa, di antaranya melalui yang pertama mendorong pemanfaatan sains antariksa dan atmosfer, yang kedua meningkatkan kapasitas penyelenggaraan penginderaan jauh, yang ketiga menumbuhkan ekosistem produk teknologi penerbangan dan antariksa untuk pembangunan nasional, yang keempat mengelola kebijakan penerbangan dan antariksa nasional serta untuk mewujudkan birokrasi LAPAN yang berkelas dunia. Ini struktur organisasi LAPAN secara ringkasnya ya, yang sempitnya. Jadi ada kepala, lalu inspektorat, sekretariat utama, dan ada beberapa pusat dan deputi. Nah, deputi ini merujuk kepada kefokusan dari LAPAN. Deputi bidang sains antariksa dan atmosfer inilah yang menjadi atasnya di Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam yang kita ini. Berikut sebaran lokasi dari LAPAN. Jadi kalau kita lihat di Sumatera, Pulau Sumatera itu hanya ada satu unit kerja perwakilan dari LAPAN. Satu unit kerja LAPAN di Agam, di Sumatera Barat, yaitu di Agam. Di Pulau Kalimantan juga ada satu di Pontianak, di Sulawesi ada di Parepare, di Papua ada di Biak,
dan beberapa tersebar di Pulau di Pulau Jawa, Jakarta, Bandung, Sumedang, Pasuruan, dan yang terakhir itu ada yang terbaru Jepang, Nusa Tenggara. Nah, untuk kompetensi utama dari 8 itu ada sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, penginderaan jauh, dan kajian penerbangan dan antariksa. Untuk sains antariksa dan atmosfer, kefokusan dari penelitian yang dikembangkan fokusnya adalah mengenai atmosfer maritim, tentang kemaritiman, perubahan iklim, lingkungan atmosfer, potensi bencana hidrometeorologis, dan teknologi atmosfer. Sedangkan untuk bagian antariksa atau di atasnya atmosfer bumi ada matahari, bidang kefokusan matahari dan antariksa, geomagnet dan magnet antariksa, ionosfer dan telekomunikasi. Untuk yang selanjutnya teknologi penerbangan dan antariksa, sebenarnya 8 mempunyai 3 bagian dari teknologi penerbangan dan antariksa itu adalah satelit, roket, dan pesawat atau penerbangan. Untuk satelit sendiri, 8 sudah membuat dan mengorbitkan 3 satelit, 8A1, 8A2, dan 8A3, dengan fungsi dan misi tersendiri, berbeda-beda. Sekarang yang sedang aktif adalah 8A3. Nah, 8A4 ini sudah siap luncur dan akan diluncurkan segera, insya Allah. Nah, untuk itu satelit, dan sekarang masih dikembangkan 8A5 dengan misi yang berbeda pula dengan satelit-satelit 8 sebelumnya. Ada roket, beberapa jenis roket yang dikembangkan oleh 8 dengan kegunaan berbeda masing-masingnya. Nah, yang dalam roadmap besar itu adalah roket peluncur satelit. Jadi, kalau teman-teman tahu, satelit itu kan mengorbit. Nah, bagaimana dia bisa berada di orbitnya itu? Jadi sebenarnya satelit itu diluncurkan menggunakan roket peluncur satelit. Nah, satelit 8 sudah mengorbit, namun tidak meluncur dengan roket peluncur satelit sendiri. Jadi kita ikut dengan roket peluncur satelit dari negara lain. Nah, itu dalam roadmap besar dari 8 untuk pembuatan roket peluncur satelit sendiri oleh 8. Juga ada pengembangan pesawat atau penerbangan, ada LSU 8 surveillance UAV ini yang tanpa awak ya, yang semacam drone. Ada pengembangan LSA 8 surveillance aircraft, ini dengan awak tapi pesawat kecil, dan ada pesawat transport nasional yang sudah dikembangkan dan sudah menuju komersil adalah pesawat N219 atau Nurtanio, pesawat dengan N219, 19 penumpang. Untuk mengenai penginderaan jauh, 8 mengembangkan beberapa kanal yang menggunakan, ini sebenarnya menggunakan data satelit ya. Data satelit yang dimanfaatkan sedemikian rupa dan sehingga kita dapat mengambil manfaatnya secara langsung dalam mitigasi bencana dan melihat pemantauan sumber daya alam dan lingkungan. Serta data satelit berbagai resolusi tinggi, menengah, dan rendah. Ini tergantung kegunaannya masing-masing. Ya, selanjutnya, jadi 8 sendiri, di 8 yang tadi sudah kita lihat tersebar di Indonesia ini, di setiap satuan kerjanya itu tidak menguasai ke semua bidang dari 8. Jadi kalau kita lihat di Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam ini, fokusnya adalah ke pengamatan antariksa dan atmosfer. Jadi yang layanan yang akan kami sediakan adalah secara langsung adalah data pengamatan antariksa dan dapat ada namanya layanan 18 ya, satu layanan 8 atau layanan 18 yang kami juga menjadi layanan satu pintu gitu. Jadi kami semua satuan kerja dari 8 juga dapat memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan data atau layanan dari 8 unit kerja lain. Nah, berikut layanan-layanan dari 8
Kalau untuk layanan data kita menyediakan LAPAN menyediakan data antariksa, data atmosfer, data inderaja ini data penginderaan jauh, data AIS. Data AIS adalah Automatic Identification System. Ini data biasanya untuk kapal, dan ada Space Map peta. Ada layanan kebencanaan. LAPAN menyediakan layanan hotspot, banjir, kekeringan, kebakaran, dan tanggap darurat bencana serta gunung api. Selain itu, layanan karya tulis juga LAPAN menyediakan. Biasanya ada seminar nasional atau proceeding dan lain sebagainya dengan dari karya tulis ilmiah biasanya terbuka, ada hak kekayaan intelektual dan prototipe. Untuk layanan informasi, ini yang sebenarnya secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta pengambil kebijakan. Ada SIPanda, Sistem Pemantauan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Ini nanti kita lihat Sri Kandi, Samar, Simba, Sadewa, Santanu, Swift, Sirama, Benda Jatuh Antariksa, dan terbaru adalah 8 Hub COVID-19. Nah, jadi dari layanan informasi ini, LAPAN berharap dan menyediakan sehingga dapat diambil manfaat oleh masyarakat secara langsung pengambil kebijakan, sehingga kita dinamakan sebagai decision support system dalam sistem untuk pendukung keputusan. Nah, salah satunya, beberapa kita lihat selanjutnya setelah ini ada Sadewa. Ini Sadewa, ini dapat teman-teman akses secara bebas di sadewa.science.lapan.go.id. Sadewa ini adalah data satelit yang dimanfaatkan untuk beberapa parameter yang dapat kita lihat. Satelit Disaster Early Warning System. Jadi sebenarnya tujuannya untuk early warning gitu ya. DSS Sadewa ini dapat menampilkan data, observasi, dan prediksi dari olahan tim dari LAPAN. Seperti prediksi hujan, dan observasi hujan, observasi kejadian saat ini beberapa hari ke depan, juga prediksi beberapa hari ke depan dari beberapa parameter yang dapat dilihat. Fiturnya real-time display, informasi awan dan prediksi meteorologi, informasi curah hujan ekstrim, dan data dari satelit Himawari. Yang kedua ada Santanu. Santanu ini adalah awalnya adalah radar kapal yang dimodifikasi oleh tim dari LAPAN sehingga digunakan sebagai radar hujan. Radar kapal ini dinamakan Santanu, Sistem Pemantau Hujan Spasial. Radar kapal yang sudah dijadikan radar hujan ini atau Santanu ini mempunyai resolusi, dia bisa mengetahui hujan yang terjadi dan pergerakan hujan dalam radius 44 km. Jadi 44 km radiusnya sekelilingnya dapat kita ketahui kejadian hujan, apakah sekarang hujan atau hujannya beberapa waktu yang lalu. Kita bisa lihat pergerakan hujannya dari mana nih daerah kita akan kena hujan. Ini juga bisa digunakan oleh para pemangku kepentingan ya, yang pengambil kebijakan untuk melihat apakah kondisinya akan ekstrim atau daerah aliran sungai biasanya ya akan tinggikah debit airnya atau bagaimana, bisa dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan. Untuk selanjutnya ada SEMAR, Sistem Embaran Maritim. Ini untuk kemaritimannya ya, atmosfer maritim. Yang digunakan adalah yang ditampilkan oleh SEMAR ini adalah beberapa ZPPI. Kalau ada teman-teman tahu ZPPI, zona potensi penangkapan ikan, dan juga AIS tadi ya. Dia juga kita juga dengan SEMAR ini bisa mengetahui kapal-kapal yang beredar di Indonesia ini, apakah kapal bagaimana sih bisa diidentifikasi? Apakah kapal ini legal atau ini bukan kapal yang benar gitu ya, atau kapal ilegal? Bisa diketahui menggunakan AIS. Juga mengetahui ZPPI, zona potensi penangkapan ikan. Jadi kita harapannya dengan ini, dengan ZPP mengetahui titik-titik dari perkumpulan ikan. Nah, jadi ikan itu mengumpul ternyata ya di lautan. Para nelayan itu akan termudahkan. Gitu. Jadi sudah mengarah ke titik tersebut saja.
Selanjutnya ada Sri Rama, Sistem Informasi Perubahan Iklim Indonesia. Ini menampilkan parameter perubahan iklim ya, salah satunya apa? Radiasi matahari misalkan. Bisa dilihat langsung ini srirama.science.8.go.id. Dan ada Sri Kandi, Sistem Informasi Komposisi Atmosfer Indonesia. Website ini menampilkan parameter kualitas udara dari SO2, NO2, O3, CO, PM10, PM2,5. Kok ini ada? Ya, mohon maaf. Terus ada Swift. Swift ini website untuk melihat yang disediakan oleh LAPAN untuk melihat aktivitas matahari. Lalu ada benda jatuh antariksa. Jadi kalau ingat beberapa tahun yang lalu, 2017 kalau tidak salah, Sumatera Barat ada benda jatuh antariksa yang terjatuh yang mengenai suatu daerah di Maninjau kalau tidak salah. Nah, itu sebenarnya untuk benda jatuh antariksa yang buatan ya, misalkan sampah-sampah antariksa yang menembus atmosfer bumi sehingga sampai ke bumi, itu bisa kita detect menggunakan sebenarnya ini secara NASA yang punya, tapi kita bisa akses dan ditampilkan lagi oleh website ini, benda jatuh antariksa. Bisa di-tracking. Selanjutnya, Sistem Pemantauan Bumi Nasional. Ini untuk melihat, ini menggunakan data satelit yang melihat, memberikan informasi mitigasi bencana alam dan pemantauan sumber daya alam dan lingkungan. Seperti di sini juga mengeluarkan data-data fase pertumbuhan padi dari suatu daerah, dilihat dari peta satelit gitu ya. Simba dan Sipanda. Juga ada hotspot monitoring yang dapat dipantau per 24 jam terakhir per daerah Sumatera Barat saja juga bisa. Jadi kita bisa sebentar lagi sepertinya akan, kalau dari musim ya, sebentar lagi kemungkinan kebakaran hutannya akan meningkat atau kualitas udaranya akan menurun. Jadi kita bisa memantaunya dari data modis ini di LAPAN, dan untuk di Play Store juga bisa di-download di handphonenya masing-masing. Nah, untuk menjawab dari Ibu Linda tadi, saya sendiri, bagaimana sih teman-teman lulusan fisika murni bekerja, apakah punya potensi atau kesempatan untuk bekerja di LAPAN? Nah, saya sendiri, saya lulusan fisika murni, dan Pak Rido sendiri juga lulusan fisika murni. Nah, fisika memang kalau untuk pemantauan pengamatan antariksa dan atmosfer sangat berhubungan ya, sangat berkaitan, sangat digunakan, sangat perlu fisikanya. Jadi kalau untuk karir sepertinya bisa kok adik-adik, sangat bisa. Selanjutnya kalau untuk kerjasama, potensi kerjasama biasanya kalau untuk kita yang terdekat di Sumatera kan ya dengan LAPAN Agam ya, BPAA LAPAN Agam, kami menyediakan layanan bimbingan PKL atau magang dan bimbingan tugas akhir untuk teman-teman mahasiswa yang memang tertarik dengan materi dan bagian dari LAPAN ini, bisa mengajukan bebas, free, dan bisa juga sebagai jembatan untuk teman-teman mengakses atau jika perlu layanan dari LAPAN lain, bisa dengan layanan 18 dari LAPAN Agam. Itu seperti. Nanti kalau ada pertanyaan juga boleh. Terima kasih. Nah, ini adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, ini bukan kebun ya, ini bukan kebun, ini kebun besi. Ini kebun besi. Ini ada di LAPAN Agam. Nanti akan jelaskan lebih detail oleh Bapak Rido. Ini ikonnya LAPAN Agam, Equatorial Atmosphere Radar. Sekian dari saya. Terima kasih, dikembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Fahmi atas pemaparannya. Jadi kalau mahasiswa ikut mengamati materi dari Ibu Fahmi tadi, pasti jiwa-jiwa fisikanya itu keluar gitu ya. Jadi, bawaannya tuh ikut semangat, dan harapannya sih lebih bisa serius ya ketika belajar, karena
pemaparannya tadi itu isinya fisika semua gitu. Mulai dari roket, mulai dari atmosfer, semuanya kalian dapatkan tuh dipelajari di kampus di FST khususnya kan. Nah, juga kesempatan berkarirnya juga sangat berpotensi besar karena Bu Fahmi sendiri rupanya dari fisika, Pak Rido juga dari fisika, dan semoga nanti di kedepannya ada mahasiswa-mahasiswa fisika FST yang semoga bisa berkarir di LAPAN ya dengan jalur yang seharusnya gitu. Ya, Jadi amin. amin. Jadi nanti kalau ada kuliah umum lagi, kita bisa undang mahasiswa yang kemudian berkarir di sana. Semoga amin ya. Oke, sekarang kita masuk ke pemateri 2. Kalau Ibu Fahmi tadi memaparkan ya, bahwa di LAPAN itu punya banyak fitur-fitur yang bisa mengeksplor. Nih, bayangkan mulai dari satelit hingga ikan saja, itu bisa dieksplor melalui piranti-piranti di LAPAN. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana aplikasinya langsung ya, pengamatan-pengamatan di antariksa dan juga atmosfer 8, dan kemudian apa aplikasinya langsung untuk aktivitas kehidupan kita. Maka untuk bagian ini kita persilakan Bapak Rido Pratama sebagai fungsional perekayasa LAPAN untuk bisa memaparkan materi. Dan kalau seandainya mahasiswa sudah ada banyak pertanyaan nih, di-keep dulu. Nih potensi pertanyaannya banyak sekali harusnya ya, yang membuka semangat kita untuk lebih belajar lagi. Di-keep dulu, nanti setelah Pak Rido baru saya buka sesi pertanyaan. Oke, Pak Rido udah siap? Oke, siap. Saya share screen dulu ya. Oke. Pak Aan mungkin bisa di-enablekan dulu share screen-nya. Oke, ya. Ya udah ya. Oke. Ya, silakan Pak Rido. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indah. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya kita bisa lanjutkan ya untuk presentasi tentang LAPAN. Pagi ini saya akan mempresentasikan lebih fokus kepada LAPAN yang ada di Agam, yaitu Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam. Oke. Sebelum itu mungkin teman-teman tadi tambahan dari Tia ya. Teman-teman semuanya, rekan-rekan dan para dosen itu bisa mengakses LAPAN itu dari situs lapan.go.id. Jadi informasi yang tadi semuanya ya, dari DSS, dari LAPA, dari Santanu, Sadewa, dan yang lain-lainnya itu bisa diakses di situs lapan.go.id. Dan untuk informasi-informasi terkininya bisa juga di follow Instagram untuk Lapan RI dan Lapan Agam. Tentang Lapan Agam sendiri, adalah suatu unit kerja LAPAN yang berada satu-satunya di Pulau Sumatera, berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya, kita secara strukturalnya dipimpin oleh seorang kepala, ya, yaitu Pak Jan yang tadi membuka acara, kemudian itu bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Kemudian kita di sini di Agam memiliki tugas untuk melakukan pengamatan, perekaman, pengolahan, analisa, dan pengelolaan data antariksa dan atmosfer. Jadi kita punya fungsi untuk penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan pengamatan, pengolahan, dan analisa, pengembangan dan pengoperasian peralatan. Jadi kita ada lakukan pengembangan juga dan pembelian peralatan. Kemudian pelaksanaan kerjasama teknis, ya. Jadi ada kerjasama juga, termasuk kerjasama internasional. Beberapa peralatan yang ada di sini adalah kerjasama dengan pihak luar negeri, yaitu Jepang. Kemudian fungsinya yang selanjutnya melakukan layanan publik. Ya, layanan publik kita bisa permintaan data, bimbingan mahasiswa yaitu magang, PKL, dan tugas akhir. Kemudian kita lakukan evaluasi dan pelaporan, kemudian fungsinya dalam urusan keuangan SDM, PU, dan PMN rumah tangga. Jadi di sini
secara SDM-nya kita miliki peneliti, ya, Ibu Fahmi Ramatia tadi peneliti, kemudian ada perekayasa di saya sendiri adalah perekayasa, kemudian ada TU administrasi, teknisi rekayasa, sarana prasarana, dan kemudian ada satpam dan cleaning. Jadi kalau dilihat lokasinya, ya, kalau ada di peta di sini, kita berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya. Kemudian ini ada fotonya. Kita berada di tengah hutan, ya, kalau di sini. Ya, jadi kalau ada kesempatan datang ke sini mungkin akan sangat baik. Tapi sekarang kondisi tidak memungkinkan. Ya. Jadi kalau dari Jambi, saya lihat emang saya pernah ke Jambi juga, memang untuk melalui jalur darat emang sangat jauh ya untuk ke Lapan Agam. Tapi dengan video conference seperti ini kita bisa transfer knowledge, ya, kita bisa berbagi ilmu dengan media ini. Oke, jadi sekarang kita akan paparkan materi atau alat-alat yang kita gunakan, fasilitas yang ada di Balai Agam untuk kita lakukan pengamatan antariksa dan atmosfer. Ya. Yang pertama kita ada pengamatan atmosfer dulu. Ya. Kita ada alat berupa EAR, Equatorial Atmosphere Radar, ada Optical Range, ada Micro Range Radar, selometer, dan peralatan lainnya. Nanti dijelaskan satu-satu. Ya. Jadi ada beberapa sistem yang kita gunakan, ada yang menggunakan radar, ada yang lidar, ada yang sensor-sensor, dan lain-lainnya untuk kita lakukan pengamatan atmosfer. Ada berbagai macam yang kita lakukan. Begitu juga untuk kita lakukan pengamatan antariksa. Ya, mulai dari pengamatan lapisan ionosfernya, medan magnetik bumi, kemudian fenomena-fenomena antariksa kita amati di sini. Kita juga punya teleskop untuk melakukan pengamatan antariksa juga. Jadi yang pertama adalah Equatorial Atmosphere Radar. Ini adalah hasil kerjasama dengan RIS Kyoto University. Jadi radar ini merupakan radar atmosfer yang digunakan untuk pengamatan angin. Ada angin donal, meridional, vertikal. Ya, jarak pengamatannya dari 1,5 km hingga 20 km vertikal ke atas. Ya, jadi kita dapatkan data arah dan kecepatan angin, tidak hanya angin permukaan, tapi angin di lapisan atmosfer dari bawah sampai ketinggian 20 km. Kemudian EAR ini kita gunakan juga untuk pengamatan anomali lapisan ionosfer yang berada di atas ketinggian 90 km. Ini contoh datanya, bisa kita lihat arah dan kecepatan anginnya bisa kita gambarkan di sana. Kemudian ada optical radar. Ya, alat ini berfungsi untuk mendapatkan data curah hujan, ya, dan juga temperatur. Jadi kita mengukurnya dengan mengukur hujan dengan sistem optik. Ya. Jadi di sini kita mengukur hujan dan temperatur menggunakan sensor cahaya. Jadi kalau ada yang fisika yang bagian instrumentasi, ini menarik juga untuk dibahas. Bagaimana suatu metode lain, tidak hanya menampung hujan, tapi kita juga bisa menggunakan sensor-sensor yang kita pelajari di fisika untuk melakukan pengamatan atmosfer. Satunya ini optical radar. Kemudian ada dysdrometer. Ini prinsipnya hampir sama dengan optical radar, dia menggunakan sensor juga untuk cahaya, untuk pengamatan hujan. Cuman yang ini lebih detail, sebab kita bisa mengukur besar butiran hujan, berapa ukuran butiran hujannya,
kemudian kecepatan jatuh hujan tersebut, dan kemudian kita hitung jumlah butiran hujannya. Jadi kita bisa ukur yang besarnya 2 mm ada berapa butir, yang ukurannya 5 mm ada berapa butir, yang ukuran 10 mm, yang 6 mm ada berapa butir. Jadi ini untuk pengukuran hujannya sangat detail sekali. Itu gistrometer. Kemudian ada peralatan yang kita gunakan selanjutnya adalah ceilometer. Ini menggunakan prinsip LIDAR, yaitu kita menggunakan cahaya untuk mengukur dasar awan, ketinggian dasar awan. Ya. Jadi dengan alat ini kita bisa tahu ketinggian awan saat ini, dan kita bisa kategorikan apakah itu termasuk awan rendah, awan sedang, ataupun awan tinggi. Kemudian ada microarray radar. Ini merupakan radar yang kita gunakan untuk pengamatan data kandungan uap air yang ada di atmosfer. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan data uap air, ya, termasuk yang ada di awan, dan juga bisa kita uap air yang sudah jatuh atau yang kita sebut dengan hujan, bisa juga kita amati dengan microarray radar ini. Kemudian ada sensor karbon dioksida atau CO2. Nah, ini untuk mengukur kadar kandungan karbon dioksida di atmosfer permukaan. Kemudian ada LIDAR, Light Detecting and Training. Jadi di sini kita menggunakan gelombang cahaya juga, light, ya, untuk mengamati aerosol, debu, atau ozon dan uap air yang ada di atmosfer. Jadi kalau udah kebakaran hutan, udah atmosfernya sudah kurang baik, ini data ini sangat diperlukan sekali untuk kita informasikan kepada masyarakat dan untuk penelitian tentang atmosfer. Kemudian ada radio acoustic sound system atau kita sebut RAS. Jadi ini berupa speaker. Jadi kita manfaatkan gelombang suara untuk mengukur profil temperatur. Jadi kita bisa mengukur temperatur dengan menggunakan gelombang suara. Ya. Jadi kita bisa mengukur profil temperatur hingga dari 1 sampai 20 km dengan RAS ini. Dan ini diaktifkan bersama-sama dengan ER. Kemudian ada Automatic Weather Station atau AWS. Jadi ini alat yang digunakan untuk mengukur parameter permukaan. Ya, ada temperatur, kelembaban, tekanan udara, arah angin, kecepatan angin, curah hujan, dan radiasi matahari. Ini bisa dilihat alatnya dan datanya, jadi bisa ditampilkan real-time langsung datanya, pengamatannya. Kemudian ada EPAM 5000 yang kita gunakan untuk pengamatan kualitas udara, yaitu partikel udara. Ada yang dengan ukuran 10 PM10, ada PM2,5 dan PM1. Jadi ini adalah untuk pengukuran kualitas udara. Dan ini alatnya portable, jadi kita bisa bawa ke lokasi yang kita ingin ukur partikel udaranya. Kemudian ada termoanemometer yang mengukur untuk kecepatan angin dan temperatur. Ini alatnya portable, jadi bisa kita lakukan untuk bawa ke lokasi yang kita inginkan. Dan ada termohydro CO2, jadi untuk ukuran temperatur, kelembaban, dan kadar karbon dioksida. Dan ini portable juga, jadi bisa kita bawa ke lokasi pengamatan. Kemudian ada sunshine recorder, ya, yang kabel stok untuk mengukuran durasi penyinaran matahari. Ya, jadi menggunakan lensa yang berupa bola kaca itu untuk memfokuskan cahaya matahari dan
nantinya akan membakar kertas pias. Kemudian ada raincock untuk pengukuran curah hujan. Kalau ini curah hujannya sistemnya dengan ditampung, kemudian ditakar dengan sistem piping bucket. Ya. Mengukur curah hujan. Dan ada solar irradiance atau untuk mengukur radiasi matahari dan juga dilengkapi dengan data logger. Jadi untuk mengukur besarnya radiasi matahari yang diterima oleh alat ini. Kemudian ada radar hujan Satanu, tadi sudah disinggung juga oleh Tia, ya, yang digunakan untuk pemantauan hujan dengan radius 44 km. Kemudian ada gas monitoring yang digunakan untuk mengukur beberapa gas yang ada di udara, ada oksigen, ada metan, karbon monoksida, H2S, NO2, dan SO2. Dan alat ini juga portable dan bisa dibawa ke lokasi pengamatan. Kemudian ada ozone monitoring untuk pengamatan ozon permukaan ya. Jadi, dan juga temperatur dan kelembaban. Kemudian ada teleskop yang kita gunakan untuk pengamatan benda-benda antariksa. Yang ini kita gunakan untuk pengamatan matahari, pengamatan bulan, hilal, gerhana, dan benda-benda antariksa yang lainnya yang bisa kita lihat dengan menggunakan teleskop ini. Kemudian ada teleskop satu lagi yang secara spesifikasi lebih bagus dari yang tadi, yang William Optic, yaitu Celestron CPC 925. Dengan menggunakan ini bahkan kita bisa melihat dengan jelas planet-planet yang ada. Contohnya seperti Saturnus dan Jupiter, kita bisa lihat cincin Saturnus dengan jelas dengan menggunakan teleskop ini. Kemudian ionosonda, yang suatu radar atmosfer yang kita gunakan untuk pengamatan lapisan ionosfer. Jadi kita bisa ukur frekuensi lapisan ionosfer dan ketinggiannya. Dan kemudian datanya bisa kita lihat dalam bentuk ionogram. Kemudian ada air glow imager untuk mengamati perilaku atmosfer, yaitu gelombang-gelombang yang ada di atmosfer. Ini berupa kamera yang dilengkapi filter khusus, ya. Jadi yang diamati hanya panjang gelombang tertentu, ada yang 557,7 nanometer, 630 nanometer, dan 707,4 nanometer. Jadi kita bisa lihat di sini ada namanya air glow. Kemudian ada very high frequency radar untuk mengamati regularitas lapisan ionosfer. Kemudian ada meteor wind radar. Jadi kita manfaatkan meteor, ya. Ada trial meteor, ada kalau meteor itu memasuki atmosfer bumi akan meninggalkan jejak berupa ekor, ya. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk mengetahui arah dan kecepatan angin di ketinggian 70 sampai 110 km di tempat parameter magnet dan magnet bumi. Kemudian ada GPS simulasi. Jadi ini berupa receiver dari satelit GPS yang kita gunakan untuk mengamati irregularitas di lapisan ionosfer. Kemudian ada GNU, GADR, ya. Ini receiver juga dari satelit LEO yang kita gunakan untuk pengamatan total elektron konten dan sitilasi pada lapisan ionosfer.
Ini berupa kamera juga, ya. Jadi kita aktifkan pada malam hari untuk pengukuran angin netral. Kemudian ada ALE untuk mengukur frekuensi dan memantau kondisi lapisan di ionosfer. Kemudian ada SGM untuk pengamatan kecerlangan langit. Mungkin itu aja pengamatan instrumentasi yang kita gunakan untuk melakukan tugas kita dalam pengamatan antariksa dan atmosfer di BPA Agam. Data-datanya bisa kita manfaatkan untuk penelitian dan untuk bisa kita gunakan juga untuk mendukung DSS dan tugas-tugas lainnya yang ada di lapangan. Termasuk juga untuk pelayanan publik kalau ada mahasiswa yang meminta data untuk penelitiannya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih atas materi dari Pak Rido. Jadi kalau kita lihat tuh lagi-lagi ya, ketika Pak Rido memaparkan itu, semuanya isinya fisika loh. Sensor A, sensor B, sensor C gitu ya. Jadi kalau mungkin kalian belajar sama Pak Vicky, Pak dan juga Pak Aan, mungkin itu aja yang dijelaskan gitu. Artinya apa? Artinya fisika itu punya potensi besar berkarir dalam kehidupan nyata gitu. Intinya adalah mahasiswa itu bisa belajar dengan baik, dengan semangat gitu ya. Dan supaya nanti ketika di kehidupan nyata bisa mengaplikasikan ilmunya gitu, bisa mengikuti jejak Pak Rido, bisa mengikuti jejak Bu Fahmi tadi gitu. Karena kalau kita lihat memang isinya fisika semua nih di 8 ini. Oke, terima kasih Pak Rido sekali lagi untuk materinya, dan mungkin saya persilahkan kepada mahasiswa, dosen ataupun tamu undangan untuk bisa memberikan pertanyaan. Nah, mungkin supaya agak tertib ya memberikan pertanyaannya, coba kalau yang mau bertanya, ketikkan namanya di via chat di Zoom ini, gitu ya. Kalau ada yang mau bertanya, ketikkan namanya di Zoom, jadi nanti saya bisa panggil siapa yang mau bertanya, gitu. Oke, sambil menunggu itu mungkin saya bisa tanya lah sama Pak Rido sama Ibu Fahmi dulu ya. Kira-kira, ini Pak Rido sama Bu Fahmi, kira-kira apa pengalaman yang paling berkesan ya ketika mungkin Pak Rido atau Bu Fahmi ini melakukan penelitian di 8 gitu. Mungkin Bu Fahmi dulu deh ya, bisa cerita sedikit sambil kita menunggu mahasiswa yang mau bertanya. Ya, ini sharing berarti ya Bu ya? Ya boleh. Sedikit sharing dengan teman-teman. Kita sama-sama fisika loh. Saya kebetulan fisika murni juga dari IPB. Tadinya saya tidak linear dengan, jadi bidang kepakaran atau di skripsinya tidak ke arah atmosfer dan antariksa, teman-teman. Tapi alhamdulillahnya diterima menjadi peneliti di Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam. Mau tidak mau mengulang lagi pelajaran di awal-awal kuliah dulu ya, elektronika, Elin 1, Elin 2 gitu ya, mekanika dan lain sebagainya. Di sini terutama di Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam ini kita bergeraknya itu langsung dengan alat. Jadi segitu banyaknya peralatan pengamatan di sini, kita memang langsung turun ke alat gitu. Jadi kita harus tahu maintenance alat sedikit-sedikit gitu ya. Ini urusan alat sedikit-sedikit harus tahu. Nah, tantangan untuk saya di awal adalah karena skripsi atau apa ya namanya, kalau di IPB itu skripsi saja Bu, tidak ada kefokusan bidang gitu. Jadi saya tidak ke arah atmosfer dan antariksa, jadi saya harus belajar banyak lagi untuk tetap menjadi peneliti di bidang atmosfer di BPA Agam ini. Banyak kejadian atau satu hal yang sangat upgrade diri kita di sini di Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam ini, banyak peralatan yang kita bekerja sama dengan instansi asing. Kebanyakan ada dari RISC Kyoto University, itu profesornya bisa datang setiap bulan ke sini. Jadi kita bisa mengupgrade level kemampuan kita dengan komunikasi atau bertanya banyak dengan para profesor yang datang dari luar negeri.
Selain dari Jepang, beberapa universitas dan lembaga riset di Jepang, kita juga pernah melakukan pengamatan kerjasama antara LAPAN dengan Jamstek juga dari LAPAN-nya Jepang ya, dan ada dari Prancis juga. Nah, itu untuk peluncuran balon. Banyak hal-hal baru yang memang sebenarnya sangat terkait dengan bidang fisika kita, tapi kita belajar di kampus itu kan materi ya. Di sini kita mengeksplor lebih ke prakteknya gitu. Ini yang terlihat langsung di lapangan. Tapi modalnya harus ada. Modalnya itu dari fisikanya. Menurut saya modalnya harus ada. Ya, begitu Bu, kira-kira. Oke, jadi itulah kelihatannya kalau keutamaan mahasiswa fisika ya Bu Fahmi ya, mudah beradaptasi gitu. Nggak tahu apa-apa, misalkan ya nggak fokus ke atmosfer, tiba-tiba harus diterjunkan ke yang berkaitan dengan atmosfer. Itu bukan mudah sih menurut saya ya, tapi itulah karakter dari mahasiswa fisika, cepat untuk bisa beradaptasi gitu. Dan luar biasa juga punya kesempatan untuk kerjasama dari luar negeri juga ya Bu ya. Pasti nih bahasa Inggris Bu Fahmi nih bagus nih. Harus diusahakan Bu kayaknya. Kalau tidak kita tidak bisa berkomunikasi dengan bapak-bapaknya. Nah, itu dia satu modal lagi ya. Jadi kalau mahasiswa fisika ada yang mau berkarir di LAPAN, bahasa Inggris tuh rupanya penting banget karena memang kaitannya kerjasama sana sini kan ya. Oke, terima kasih Bu Fahmi sharing pengalamannya. Mungkin silakan Pak Rido. Kelihatannya Pak Rido ini lebih spesifik ke instrumen ya Pak ya? Ya, kebetulan saya di bidang kajian instrumentasi dan elektronika. Satu kingdom lah kelihatannya sama Pak Aan ya? Iya, saya juniornya Pak Aan. Oke. Jadi coba. Kalau saya agak beda dengan Tia. Dari saya emang udah di elektronika dan instrumentasi, pas ditempatkan di LAPAN pun saya masih di bidang saya sekali gitu, di bidang elektronika dan instrumentasi. Tapi memang saja banyak ilmu-ilmu baru yang sebelumnya tidak ada kita pelajari di kampus. Ya, apalagi di bidang teknologi ya, teknologi itu akan berkembang sekali terus-menerus ya. Jadi kita banyak belajar lagi, banyak menggali informasi lagi untuk kita bisa memahami tentang antariksa dan atmosfer ini. Jadi walaupun udah di bidangnya, tapi tetap perlu belajar lagi. Jadi akan lebih berkembang lagi ilmunya untuk di sini. Sebab memang tidak dipelajari di kampus sebelumnya yang itu. Tapi basicnya ada di kampus. Kemudian pengalaman di sini banyaknya emang itu, lebih besarnya adalah kerjasama dengan pihak luar negeri. Ya, jadi tidak kita pungkiri ya kalau Indonesia ini di bidang teknologi emang masih tertinggal. Cuma kita bisa mengejar ketertinggalan itu dengan kerjasama dengan negara-negara yang lebih maju. Di sini mayoritas kita kerjasama dengan Jepang. Jadi kita bisa memanfaatkan itu, kita bisa belajar banyak, dan mudah-mudahan kita bisa mengejar ketertinggalan kita gitu. Itu. Oke. Kalau Pak Rido sendiri ceritanya kelihatannya udah sesuai dengan bidangnya, tapi masih banyak tantangan ketika ada di dunia kerja. Memang begitulah kelihatannya ininya ya, alamiahnya seperti itu. Dunia kerjaan memang perlu menantang supaya kita bisa mengupgrade diri kita, gitu ya. Nah, oke. Kelihatannya mahasiswa sudah pada mau bertanya. Jadi mungkin kita persilahkan dulu mahasiswa untuk bertanya. Mungkin Haniah ya. Ada Haniah? Bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, silakan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Jadi, di sini saya mau bertanya kepada Ibu Fahmi. Jadi, tadi kalau tidak salah di slide Ibu ada yang layanan info itu tentang LAPAN Hub COVID-19. Jadi, di sini saya ingin bertanya bagaimana sistem
yang digunakan gitu nah Bu. Kan kalau tadi informasi seputar penyebaran ikan atau kebakaran hutan itu dapat dilihat dari satelit. Nah, jika layanan untuk yang 8 hub COVID ini bagaimana ya Bu sistemnya? Cukup itu Bu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dari Hania tadi ya, angkatan 16. 17, Halo, Bu. berapa? 17. Halo? Iya, Bu. Oke. Halo? Iya. Iya, Bu. 16 ya? 2017, Bu. 17 ya. Angkatan 17 fisika FSP. Oke, kemudian dari mahasiswa baru nih yang baru masuk, kira-kira ada pertanyaan nggak? Kelihatannya banyak wajah baru nih di sini. Ada Maru? Maru angkatan 2020? Ada? Yang magang mungkin bisa suruh bertanya. Yang magang kan sudah ada yang magang online di 8 itu berapa orang? 9 orang. Mungkin Puji ya? Ada 2017. Ya, 2017. Ada Puji? Ya, coba silakan. Sebelumnya mohon izin bertanya apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Terdengar. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Moderator. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari, saya dari angkatan 2017. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan mungkin lebih ke dunia kerja di 8 gitu, Pak Bu. Nanti waktu seandainya mau kerja di sana, berarti kita harus memilih salah satu dari sekian banyak yang misalnya mau diamati atau semuanya harus kita kuasai gitu, Bu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Jadi kita jawab aja langsung ya. Mungkin pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Ibu Fahmi, pertanyaan kedua dari Puji nanti bisa dijawab oleh Pak Rido ya. Ya, saya persilakan kepada Bu Fahmi. Ya, tadi Haniah ya, Bu ya? Iya, Haniah. Iya, Bu. Halo Haniah, 2017 Ya, itu berarti tahun sekarang semester 5 ya? 7. 5 apa 7? 7. 7. Iya, 7. Udah tugas akhir berarti. Jadi itu adalah aplikasi atau perangkat baru dari 8 saat ada COVID. Jadi 8 mengambil peran dengan mengeluarkan 8 hub COVID-19 ini. Apa sih yang bisa apa sih yang disediakan oleh 8 hub COVID-19? Jadi 8 sebenarnya itu menggunakan data penginderaan jauh untuk pemetaan dan melihat berarti kerentanan penyebaran dari COVID-19 itu bekerja sama. Jadi data dukungnya banyak berarti ya. Data dukung dari BPBD, data dukung dari BIG atau Badan Informasi Geospasial untuk mengeluarkan beberapa peta gitu. Jadi terlihat peta sebaran dari COVID-nya. Silakan buka bisa COVID-19 kalau nggak salah. 8 hub dicari aja di Google pasti ada ketemu. 8 hub COVID-19. Itu datanya ada. Itu Bu, silahkan. Saya lagi buka Google tadi, 8 hub COVID-19. Oh iya, 8 hub COVID-19. Langsung muncul memang ya di Google-nya. Oke, Hania ada lagi feedback-nya. Ada feedback-nya, Hania. Ya Bu, saya alhamdulillah sudah mengerti. Jadi dia berarti menggunakan informasinya yang penyebarannya itu tadi gitu Bu. Ya, cukup ya? Cukup Bu, terima kasih atas penjelasannya. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Mungkin bisa dijawab sama Pak Rido. Silakan Pak. Oh iya.
Kalau mahasiswa yang udah hampir lulus, pertanyaannya udah ke peluang kerja ya. Jadi kalau di sini kita untuk di Lapan ya, ini PNS juga, jadi untuk pembukaan peluangnya nanti akan sama dengan pembukaan PNS yang lainnya. Ya, jadi ada tes-tesnya yang harus diikuti dan tergantung nanti perkembangan caranya. Kemudian ada formasi-formasi yang bisa diikuti oleh dipilih nantinya, ada peneliti, ada rekayasa, dan lain-lainnya. Mungkin ada litkayasa dan pengamat antariksa juga yang nantinya dipilih oleh pelamar atau calon pegawai untuk yang sesuai dengan inginnya dan formasi yang di. Kemudian tadi ditanyanya apakah tadi ada banyak sekali ya yang ada di Lapan gitu kan. Nanti juga kita ditempatkan di bidang-bidang tertentu. Jadi untuk menguasai semuanya, mulai dari satelit, dari penerbangan, dari roket, itu tidak dikuasai semuanya. Tapi nantinya kita ada bidang keahlian tertentu gitu yang akan kita jalani selama kita bekerja di Lapan. Oke. Puji? Halo Puji? Ya, Bu. Ada sesuatu lagi kira-kira penjelasan dari Pak Rido? Sudah detail menurut saya. Silakan kalau ada feedback. Sekira saya sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya, Bapak. Oke. Yang lain, ada yang mau bertanya? Oke, mungkin dipersilakan ke Wida ya. Ada Wida? Baik, Bu. Saya izin bertanya mengenai tentang mungkin pada Pak Rido. Jadi kan ada beberapa alat yang menggunakan gelombang suara, terus ada pakai laser gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh gini, kan beberapa alat itu banyak dalam satu lingkungan Lapan. Yang ingin saya tanyakan tuh berapa sih jarak antara alat ke alat yang lain ditempatkan? Apakah akan berpengaruh jika alat itu sangat dekat saat difungsikan? Karena kan takutnya kayak kalau alat itu kan ketergantungan error gitu, apalagi error lingkungan gitu. Jadi yang saya tanyakan itu jarak antara alat per alat itu kira-kira berapa jauhnya gitu. Dan apa sih error yang biasa terjadi pada alat itu? Gitu, Pak. Oke, terima kasih Wida pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini kelihatannya Ibu Samsidar nih mau bertanya juga. Halo Bu Samsidar? Ada? Ya, silakan Bu Samsidar. Bu Linda ini maksa. Dari tadi udah semangat nih. Makanya saya panggil. Sebenarnya Bu. Ya Bu Fahmi sama Pak Rido, terima kasih sudah berkenan memberi kita ilmu-ilmu baru gitu kan ya. Mungkin tadi sudah banyak pertanyaan teknis dari mahasiswa. Mungkin mewakili dosen, walaupun tidak terwakili Pak An ya. Ya ranahnya dosen mungkin dari segi penelitian ya Bu. Pak, kira-kira memungkinkan nggak ada kerjasama? Kita mungkin di dosen ini kan suka ada penelitian-penelitian yang baru, cuman kita butuh masukan dari Lapan. Tadi Ibu bilang alatnya kan banyak, kita ketinggalan dan banyak support dari luar ya. Jadi tidak salahnya mungkin kita bisa sama-sama mencoba join riset gitu kan ya. Walaupun masih sangat jauh gitu kan ya. Kira-kira ada celah nggak ke sana Bu, Pak? Terima kasih ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama Bu Linda. Ya kebetulan Bu Linda ini fisika bumi gitu kan ya, jadi mungkin lebih paham gitu ya.
dan Pak Aan. Instrumentasi mungkin saling membackup. Baik, itu aja Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Linda masih on mute? Cek, suara saya terdengar? Nah, terdengar. Masih mute tadi kelihatannya. Oke, terima kasih. Sangat jelas juga pertanyaan dari Bu Samsidar tadi. Dan mungkin pertanyaan dari Wida nanti bisa dijawab sama Pak Rido. Dan pertanyaan dari Bu Samsidar nanti bisa dijawab sama Bu Fahmi ya. Mungkin saya persilahkan dulu kepada Pak Rido. Oh ya, terima kasih. Yang nanya tadi Wida ya. Tentang jarak atau peralatan, apakah ada gangguan atau ada kendala gitu. Iya, ini memang sangat bergantung sekali sama spesifikasi peralatannya. Ya, kalau untuk radar yang menggunakan gelombang elektromagnetik itu sangat harus kita perhatikan frekuensi yang dihasilkan oleh peralatan itu. Jangan sampai ada peralatan dengan frekuensi yang sama itu berdekatan. Dulu memang pernah terjadi ada gangguan ya, ada peralatan ini terganggu oleh peralatan yang lainnya sehingga memang harus dijarakkan atau bahkan jadi tidak lagi di salah satu peralatan, yaitu waktu itu dia tidak dilakukan transfer, jadi hanya reset saja. Jadi ini sangat berapa jaraknya itu tergantung kepada spesifikasi masing-masing peralatan. Jadi ada peralatan yang bisa dekat aja, nggak apa-apa saling tidak mengganggu. Ada juga yang peralatan yang memang harus dijarakkan. Ada satu lagi peralatan yang memang kita jarakkan, yaitu ada magnetometer yang kita tempatkan di kantor sebelah di GAW, karena juga ada gangguan dari peralatan lainnya. Jadi emang sangat tergantung kepada spesifikasi masing-masing peralatan. Jadi emang ada seperti itu ya, harus kita jarakkan peralatannya, karena akan mengganggu peralatan yang lainnya. Mungkin gitu. Oke, jadi memang ini ya, bergantung spesifikasi alatnya. Jika ada kemungkinan dia mengganggu, memang diberikan jarak yang pas supaya masing-masing alatnya punya fungsi yang optimum. Oke, Wida, gimana? Ada feedback? Ya Allah, sudah paham. Oke, cukup ya. Terima kasih. Mungkin pertanyaan kedua saya persilahkan ke Ibu Fahmi. Ibu Samsidar ya Bu. Ya, jadi kalau untuk peluang riset join kerjasama riset itu sangat terbuka Bu. Kami pun sangat butuh gitu dari teman-teman akademisi, dari dosen-dosen kan biasanya ilmunya lebih kuat. Jadi sangat memungkinkan untuk melakukan riset kerjasama gitu. Dari kami pun membutuhkan, mungkin kami bisa mensupport data. Mungkin kami bisa mensupport data, Bu. Data pengamatan dan mungkin analisis dari data mungkin ya. Nah, bisa nanti dibicarakan, Bu. Sangat terbuka, Bu. Kami sangat senang dan akan menjadi target juga sebenarnya dari acara ini. Siapa tahu kerjasama selanjutnya bisa ke riset gitu ya, Bu ya. Bisa nggak cuma dengan mahasiswa PKL gitu ya Bu, bimbingan PKL, bisa juga dengan riset antar peneliti dan dosennya. Oke, demikian Bu. Ya, Bu Samsidar kelihatannya sangat welcome sekali untuk kerjasama. Kira-kira gimana nih tahun depan kita mau kerjasama dengan apa? Ya, pastinya lah. Insya Allah kita akan banyak belajar gitu ya. Oke, ya. Oke, saya buka sesi terakhir ya untuk bertanya. Sesi ketiga, sesi terakhir. Saya persilahkan mungkin ke Salomo. Ada Salomo? Ada, Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Salomo dari mahasiswa baru. Saya ingin bertanya, dalam pengamatan 8 pernah nggak terjadi
error data atau salah pengamatan atau salah kaprah. Oke. Begitu? Iya. Ada lagi? Sudah? Itu aja. Oke. Mungkin pertanyaannya pernah nggak ada salah data, error data gitu ya, ketika LAPAN melakukan penelitian. Mungkin kepada siapa nih yang menjawabnya? Bisa Bu Fahmi atau Pak Rido ya? Gimana? Ya, dua-duanya berarti Bu. Kalau dari saya Bu, siapa? Salomo. Kalau dari saya, di penelitian itu kita butuh data yang benar gitu ya. Jangan data yang ada salah, ternyata salahnya salah tanggal nih, itu human error. Human error harusnya tidak boleh diperhitungkan, harusnya tidak ada human error. Tapi di peralatan kita ini tetap saja ada error-error lainnya, bisa jadi operasional alat, usia alat bisa jadi, dan ada status kalibrasi. Jadi setiap alat itu, beberapa alat itu ada, setiap alat itu ada kalibrasinya untuk menormalkan kembali fungsinya. Takutnya ada yang sudah berkurang fungsi dari bagian dari perangkat-perangkatnya, jadi dikalibrasi. Jadi kalibrasi itu penting untuk mendapatkan data yang tetap stabil, bagus, dan benar. Mungkin Pak Rido bisa menambahkan. Pak Rido, kalau ada tambahan? Iya. Untuk kesalahan atau error yang pertama emang kalau ini ya, ada keterbatasannya, ada akurasinya, ada ketidakpastiannya di setiap pengukuran yang kita lakukan peralatan. Setiap instrumen yang kita gunakan itu pastinya tidak bisa mengukur secara ini pasti begini. Pasti ada ketidakpastiannya dalam pengukuran yang kita lakukan. Ada resolusinya yang bisa diamati oleh peralatan itu. Gitu kan. Itu yang pasti ada, yang pertama. Yang kedua, juga kelengkapan data. Ya, jadi peralatan itu dia menggunakan listrik, ada errornya menggunakan komputer juga. Jadi ada beberapa case ya yang peralatannya rusak sehingga data yang kita dapatkan kurang lengkap, dan itu juga akan juga mempengaruhi kepada kualitas data yang kita gunakan. Nah, oke. Oke, Salomo. Jadi penting banget itu yang namanya kalibrasi alat sama perhitungan ketidakpastian ya. Nah, jadi kalau saya praktikum suruh bolak-balik kalibrasi alat itu jangan jangan banyak ceritanya ya, karena penting banget tuh kalibrasi alat. Bayangkan kalau alat tidak terkalibrasi, banyak data-data real yang seharusnya benar menjadi tidak benar kan, dan efek dari itu semua lebih banyak lagi pastinya. Oke, ada lagi bertanya? Sudah mungkin ya sesi ketiga ini. Nah baik, alhamdulillah saya tutup juga sesi pertanyaan untuk pagi hari ini. Mungkin nanti saya minta Ketua Prodi untuk menutup acara sekaligus menyampaikan sepatah dua patah kata ya. Tapi sebelum Kak Prodi menyampaikan, nanti di sesi terakhir kita mengadakan foto bersama secara virtual. Jadi bagi peserta yang ikon fotonya di sini belum ada, nanti dipersiapkan untuk dibuka videonya supaya kita bisa foto bersama meskipun secara virtual. Oke, saya persilahkan kepada Kak Prodi Fisika FST Universitas Jambi, Ibu Nur Hidayah, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sekaligus menutup kegiatan pagi hari ini. Bu Nur Hidayah, cek. Ada Bu Nur Hidayah? Ya, ada. Ya, silakan Bu. Oke. Terima kasih kepada moderator. Ya, terima kasih. Jadi pada penutupan ini kami dari Prodi mengucapkan banyak terima kasih ya kepada pihak LAPAN yang sudah berkenan memperkenalkan LAPAN dan menyampaikan materi. Banyak sekali informasi dan ilmu yang telah disampaikan yang tentunya sangat bermanfaat ya bagi mahasiswa kami, baiknya dalam hal magang maupun dalam riset tentunya. Jadi kebetulan semester ini ada beberapa mahasiswa yang magang di LAPAN ya, Pak Rido
Bu Fahmi. Jadi ada 9 orang. Jadi kami dari Prodi mohon bimbingan untuk mahasiswa kami di sana selama magang di sana, walaupun dalam magang online istilahnya. Jadi istilahnya kami menitip mahasiswa kami di sana. Selanjutnya, semoga dari kegiatan ini kami dari Prodi juga berharap setelah ini kita bisa melakukan kerjasama nantinya bersama LAPAN. Demikian sepatah dua patah kata dari saya. Akhir kata dengan melafalkan hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Nur Hidayah atas kata sepatah dua patah kata ya, sekaligus menutup kegiatan acara. Mungkin sesi terakhir kita bisa foto bersama secara virtual. Yang belum ada ikon fotonya mungkin bisa dibuka dulu videonya. Pak Aan juga standby. Tukang fotonya Pak Aan nih. Oke. Kita tunggu dulu yang masih berproses. Oke, kita tunggu sebentar. Mungkin masih ada yang cari jilbab ya. Cari ini, cari itu ya. Kita tunggu sebentar. Oke, kelihatannya ini deh. Sudah cukup, tidak ada yang sedang berproses untuk membuka videonya lagi. Mungkin kita mulai aja ya Pak An ya. Siap-siap ya. Oke, yang lain di posisi masing-masing sambil senyum ya. Oke, kasih instruksi Pak An. Instruksi 1, 2, 3. Ini masalahnya banyak nih, Bu. Oh, berarti tahan dulu senyumnya sebelum Pak An berkata sudah ya. Sudah, Bu. Oke. Oke, alhamdulillah sudah terdokumentasi juga kegiatan kita pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh kru, kepada pembicara juga, kepada Pak Safrizon yang ternyata masih stay sampai akhir acara. Terima kasih banyak, Pak. Dan juga kepada para mahasiswa, kepada tamu undangan, terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga ada banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, dan ya sekali lagi saya berdoa semoga ada mahasiswa dari fisika khususnya yang kemudian bisa berkarir, ikut join sama Bu Fahmi, Pak Rido, dan juga Pak Safrizon di LAPAN nantinya ya. Oke, saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada salah. Kita tutup saja acara pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.